bahwa peluang Bank Indonesia dalam menahan suku bunga lebih besar ternyata berubah, hampir imbang di antara pemangkasan suku bunga dan juga menahan suku bunga. Tapi kalau dari point of view dari Anda, sebetulnya lebih besar yang mana peluang antara pemangkasan suku bunga yang bisa saja dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia akan menahan suku bunganya pada periode kali ini? Silakan Pak Emil. Ya, kalau saya melihat bahwa suku bunga ini kan pada dasarnya sudah masuk ke dalam tren penurunan. Hanya saja penurunannya mau dilakukan setiap bulan atau jeda 1 bulan sekali, ataukah mungkin nanti dijeda dulu kemudian dilanjut di bulan Desember, itu masih terbuka kemungkinan, banyak sekali kemungkinan yang terjadi. Tapi arahnya adalah penurunan. Nah, untuk di bulan November ini, kami dari Bahana kami melihat suku bunga BI bisa dijaga stay dulu. Kenapa demikian? Karena kita lihat masih ada banyak ketidakpastian global yang mana menurut kami rupiah dan juga arus dana asing ini masih perlu menjadi perhatian utama dari Bank Indonesia. Karena untuk melakukan pemotongan itu masih ada banyak sekali waktu ya, sampai dengan tahun depan pun Pak Peri Warjio juga sudah sampaikan terbuka ruang untuk penurunan suku bunga sampai dengan 2025. Sehingga kami melihat BI belum perlu untuk terburu-buru melakukan penurunan suku bunga, mengingat kondisi global masih cukup fluktuatif. Oke, baik. Bank Indonesia tidak perlu terburu-buru untuk memangkas suku bunga mengingat kondisi global yang terjadi. Apakah ini juga dapat dikaitkan pula dengan sikap The Fed begitu ya, yang beberapa waktu terakhir ini juga sama halnya begitu ya, melihat data fundamental dari ekonomi Amerika Serikat yang dianggap masih tidak perlu terburu-buru The Fed juga untuk memangkas suku bunganya. Apakah hal ini juga ditiru oleh Bank Indonesia mengingat juga sejumlah kondisi global yang terjadi saat ini, Pak Emil? Iya, pernyataan dari Jerome Powell ya, yang terbaru ini memang cukup mengejutkan pasar karena mengatakan bahwa ekonomi AS cukup kuat, dinilai cukup kuat sehingga tidak perlu juga terburu-buru melakukan pemotongan suku bunga. Sehingga nampaknya ini akan lebih mendekati skenario apa yang disebut sebagai soft landing, bagaimana ekonomi AS hanya melamban secara gradual sehingga pemotongan suku bunga juga dilakukan secara gradual, tidak perlu terburu-buru. Nah, makanya kami melihat bahwa The Fed juga hanya akan terbatas menurunkan suku bunga sampai tahun depan. Bahkan kalau kita lihat pasar hari ini itu bergerak sangat signifikan ya, bagaimana ekspektasi pemotongan di Desember itu turun drastis dari yang awalnya melihat hampir pasti pemotongan, kini hanya 50-50, hanya sekitar 50% chance untuk pemotongan di bulan Desember. Dan juga untuk di tahun depan, itu dari 2025 yang pasar awalnya mengekspektasikan The Fed bisa cut sampai dengan 4 kali pemotongan di tahun depan, ini sekarang mulai turun ke arah 2 kali pemotongan saja. Jadi pasar juga sedang adjust, sedang menyesuaikan ekspektasi mereka akibat pernyataan dari Powell yang terbaru mengatakan The Fed tidak perlu terburu-buru. Oke, oke baik Pak Emil. Mengamati juga begitu ya bahwa memang di tahun depan pun masih harus melihat beberapa indikator terlebih dahulu dalam Bank Indonesia juga nanti akan memangkas suku bunga. Tapi kalau kita lihat sebagai triggernya, trigger apa sih Pak Emil untuk di tahun depan juga yang mana juga bisa menjadi pertimbangan untuk Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga acuannya di tahun 2025 nanti? Ya, untuk melakukan pemotongan suku bunga saya rasa perlu ada urgensi untuk mendorong perekonomian. Memang terakhir data PDB Indonesia tumbuh cukup rendah ya, mengecewakan di bawah konsensus, jadi konsensus di 5%, angka pertumbuhan terakhir itu di 4,95%. Kemudian tingkat pertumbuhan konsumsi juga mulai melambat ya ke arah 4,8%, sehingga kita lihat jika perlambatan ekonomi ini terus berlanjut, maka urgensi untuk mulai mendukung pertumbuhan ekonomi dapat menjadi alasan BI untuk melakukan pemotongan suku bunga lebih cepat. Memang hari ini kami juga sadari bahwa BI sudah melakukan balancing ya, bahwa BI mencoba untuk pro growth melalui kebijakan makroprudensial dan juga pendekatan likuiditas, tapi juga menjaga stabilitas melalui pendekatan tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga BI masih dijaga atraktif ya dibandingkan dengan negara lain. Oke, kalau menurut point of view dari Anda, Bu Hosyanda, apakah memang peluang untuk Bank Indonesia dalam memangkas suku bunganya di periode kali ini juga terbuka cukup lebar atau justru Anda melihat ada peluang juga Bank Indonesia dalam menahan suku bunganya di periode kali ini, Bu Hosyanda? Silakan dengan jawaban Anda. Iya, jadi memang seperti yang dipaparkan tadi ya,
suku bunga ini, sebaiknya ditahan atau misalnya diturunkan gitu. Kalau melihat dari, pertumbuhan ekonomi, memang kalau secara teori ekonomi kan sebaiknya memang suku bunga itu diturunkan. Tapi memang yang jadi concern adalah dari, stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi kan PR Bank Indonesia adalah pro stability dan juga, pro growth ya. Nah, kalau misal dari stability nilai tukar, kita juga nggak bisa, menutup mata gitu. Oke, nilai tukar melemah gitu, tapi kita juga perlu compare, seberapa dalam pelemahan nilai tukar rupiah compare ke Asia countries peers, misalnya kayak ke Filipina, Thailand, Malaysia, dan juga lainnya. Karena kalau misalnya nilai tukar kita juga terlalu kuat, our export tuh nggak terlalu yang nilai ekspor kita nanti nggak terlalu kompetitif gitu ya. Dan juga memang kalau misalnya Bank Indonesia mau menjaga suku bunga tetap gitu, karena untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memang ada juga yang berpendapat kalau misalnya ini lebih untuk menjaga supaya impornya ini nggak terlalu berat ya, karena ekonomi kita juga khususnya dari konsumsi dan capital goods lumayan rely gitu. Nah, kalaupun, nanti Bank Indonesia misalnya mempertahankan suku bunga, ini tuh untuk chance Bank Indonesia ke depannya untuk melakukan pemangkasan suku bunga tuh relatif berat ya. Sementara kalau misalnya Bank Indonesia memangkas suku bunganya di sekarang, ini mungkin chance yang tersisa sebelum nanti, arah dari kebijakan The Fed-nya berganti. Jadi, kalau kita lihat gitu ya, probability si Fed rate cut sendiri nanti di Desember hingga kalau kita lihat di kuartal 1 2025 ini udah turun dari 60%. Historically, kalau Fed rate cut-nya probability-nya turun di bawah 60%, kemungkinan untuk terjadinya rate cut ini, hampir nggak ada. Karena kita tahu juga tones dari, gubernur The Fed ya yang, agak sedikit berbalik menjadi sedikit lebih hawkish kalau dia, akan nggak terburu-buru untuk melakukan pemangkasan. So, kalau misalnya Fed-nya hampir nggak ada ruang untuk melakukan pemangkasan lagi gitu ya, ini akan semakin berat buat Bank Indonesia ke depannya untuk melakukan pemangkasan. Jadi yang kita lihat itu sih Mas, lebih kepada, Baik. ruang untuk Bank Indonesia melakukan pemangkasan udah semakin menipis memang. Oke.